إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Mari kita buka kajian kita dan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, di bulan lalu kita membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban kalbu. Tapi keajaiban di sini berarti keunikan kalbu. Dan kita sudah membuka perkataan beliau yang mengatakan bahwa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, kenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala. Namun beliau mengatakan, ini pengakuan pengarang ya, wa aktsarun nas jahiluna bi qulubihim wa nufusihim. Kebanyakan orang tidak kenal kalbunya dan dirinya. Maksud tidak kenal itu apa? Kalau dia kenal dirinya, kenal kalbunya, maka kebanyakan orang tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan kalbunya. Karena orang tidak mengenal kalbunya, akhirnya dia memberikan nutrisi untuk kalbu yang bukan bagiannya, bukan makanannya. Sehingga apa yang diterima oleh kalbu bukan menjadi nutrisi, tapi menjadi racun. Kalbu kita itu pengennya cuma satu, mendekat kepada Zat yang Maha Satu. Lalu ketika dia tidak dibawa ke sana, maka dia akan tambah jauh ya. Kita membedakan antara ketenangan dengan kesenangan. Kalau ketenangan itu di kalbu, kalau kesenangan itu di nafsu. Kita mengira ketenangan itu sama dengan kesenangan. Nah, ini yang kemudian beliau katakan kebanyakan orang nggak paham ini. Nah, itu maksud beliau ya. Sekarang kita boleh masuk ke bab yang baru, kitab Riyadhatin Nafs. Bab mengenai riyadhah. Riyadhah artinya latihan. Riyadhatun nafsi, latihan jiwa. Kalau biasanya latihan fisik, misalnya kita belajar silat, karate, taekwondo, boxer, itu dilatih push up, memukul, guling ya, supaya apa? Biar kebentuk badan fisiknya, biar lincah. Sama, kalbu itu kalau tidak dilatih, dia nggak lincah. Kalau kita punya teman jawara, baru tangan kita mau nempel ke punggungnya, dia udah nangkap duluan, ya kan? Sama dalam surat Al-A'raf ayat 201, jawara-jawara kalbu itu dicirikan di sana, walladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu di kalbu, bukan di pakaian, bukan di serban, bukan di ya, ini bukan pakaian takut ini ya. Pakaian takut itu di kalbu. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka siapa yang punya nur takwa di kalbunya merasakan idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika ada sekelompok syaitan menyentuhnya. Jadi ternyata syaitan itu suka nyentuh-nyentuh. Nanti kita contohkan maksud nyentuhnya bagaimana. Tazakkaru, maka mereka tiba-tiba teringat, fa idza hum mubsirun, maka mereka langsung mampu melihatnya. Maksudnya apa teks ini, ayat ini, Al-A'raf ayat 201 ini? Orang-orang yang sudah punya nur dalam kalbunya,
nanti kalau digoda sama setan dia bisa ngerasain. Contohnya, kalau Bang Jimmy lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada yang bening-bening lewat. Ya, apa kata kolbunya? Jangan lihat. Kata yang satu lagi, emang cuma sekali. Ketika si godaan yang kedua datang, dia sadar, oh ini setan nih. Nah itu berarti nur kolbunya sudah hidup. Nur kolbunya sudah hidup. Tapi dia dengar, dia tahu kalimat itu kalah. Berarti belum walladzina taqaw. Dia belum, nur takwanya belum nancep, ya, belum ada di dalam. Mungkin takwa ada tapi nurnya sedang padam. Ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, kita ini kurang adil. Supaya sehat jantung, mau olahraga jantung setengah jam, 1 jam setiap hari. Tapi mau sehat kalbu, tidak mau olahraga kalbu setiap hari. Adil nggak? Karena kita nggak adil, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu jatuh cintanya kepada orang yang adil, yang proporsional. Kita kurang proporsional, makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk. Nggak khusyuk-khusyuk wajar. Kenapa? Kita nggak adil kepada Allah, nggak adil kepada diri sendiri. Maka beliau membuka sebuah judulnya, ya, Riyadatul Nafs wa Tahdhibul Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalb. Bab latihan rohani, tahdzibul khuluq, bukan khalq. Jadi ada tahdzib itu artinya melatih, mendidik. Khuluq itu akhlak. Kalau khalq nggak bisa dirubah kecuali operasi. Tapi kalau khuluq yang kita sebut sekarang akhlak, itu bisa berubah. Oleh karena itu, orang yang berwajah bagus belum tentu berakhlak bagus, karena khalq dan khuluq. Nah, teman kita mungkin ada yang namanya husnul khuluq. Khuluq itu single dari akhlak. Jadi jamaknya, pluralnya akhlak. Udah jadi bahasa Indonesia ya, akhlak. Ternyata ada latihannya. Latihan untuk misalnya sabar itu ada latihannya. Latihan supaya bisa tahajud tiap malam itu ada latihannya. Wa mu'alajati amradil qalb. Lalu terapi kolbu, terapi penyakit-penyakit kolbu. Oh, ternyata di sini ada tambahan lagi. Penyakit kolbu itu mirip dengan penyakit fisik. Kalau kita sakit fisik, kita tidak menikmati makanan. Benar nggak? Maka ketika orang punya penyakit kolbunya, dia tidak akan menikmati hidangan rohani. Nggak menikmati hidangan rohani. Kalau begitu, diobati dulu atau langsung dikasih nutrisi. Jadi orang-orang yang sakit itu langsung dikasih daging atau diobatin dulu. Diobatin dulu, ya. Kita langsung kasih nutrisi, makanya muntah lagi. Itu sebabnya orang-orang munafik itu tidak akan bisa langsung didakwahi. Dia cuma bisa diingatkan dulu, diobatin dulu kolbunya. Nah, maka Imam Abdul Hasan Syadzili malam tadi di MRBJ 9 yang kita kasih tahu, Syaikhuka, gurumu itu bukan yang nyuruh-nyuruh kamu amalkan ini, bukan. Tapi gurumu itu yang mengerti dosis-dosis rohanimu, sehingga ketika memberikan amalan, takaran-takarannya seperti dokter mampu memberikan dosis-dosis obat. Coba kalau ada orang sakit langsung dikasih dosisnya agak tinggi sama dokter, apa yang akibatnya pada dia? Tambah sakit. Nah, teman-teman semua, obat itu seperti sakit. Ada sakitnya yang bisa diobati pakai prokol, ya. Apalagi namanya yang buat sakit kepala tuh, ya Panadol, apalagi. Kita bukan iklan ya. Ya gitu, itu nama-nama itu nggak perlu pakai resep dokter. Cuma jangka waktunya hanya 3 hari, ya kan? Udah ditulis di situ. 3 hari penyakit masih berlanjut, hubungi dokter. Saya mau tanya, udah berapa hari sholatnya tidak khusyuk?
Udah berapa lama zikirnya tidak nikmat? Sudah berapa lama baca Qur'annya nggak lezat? Tapi kok nggak pernah dikonsultasikan ke dokter kolbu? Makanya nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah parah, kita nyebutnya apa? Bukan akut lagi, kronis ya. Ya, kalau sudah parah begitu, tentu inapnya lama. Ya, diinapkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, karena mereka kolbunya sehat, Nabi mengajarkan di awal-awal itikaf di awal Ramadan. Nabi mau selesai 20 Ramadan, lalu kemudian dapat wahyu bahwa Lailatul Qadar munculnya di akhir bulan, maka belum lanjut lagi. Jadi pernah Nabi itu iktikaf penuh, pernah juga 20 hari, dan yang paling sering beliau lakukan 10 hari 10 hari. Iktikaf itu latihan kolbu, Pak, sebenarnya bukan pindah tempat tidur. Ini iktikaf kita masih pindah tempat tidur kan? Oh, apalagi iktikaf kita kadang-kadang cuma pindah tempat ngobrol, ya, kenalan lagi, ngobrol lagi, ceramah lagi. Kalau iktikaf, gak usah banyak-banyak ceramah, banyakin amal. Karena aku udah kebanyakan ceramah kan, kecuali emang udah jadwalnya di masjid ceramah, udah kita biarin, tapi gak jangan banyak-banyak lagi. Nabi itu kalau iktikaf off, ngajar, nggak ada cara ngajar lagi. Yang beliau lakukan cuma mendidik jiwa. Ketika menantunya dan anaknya belum bangun, digedor-gedor, bangun Ali, bangun Fatimah, dibangunin. Jadi Nabi itu betul-betul seperti seorang trainer. Nah, maka di sini ada sebuah istilah Asy-Syaikh Al-Mursyid lil Murid. Ini kitab bukan kitab tarekat ya. Ini kitab tentang terapi kolbu. Imam Ibnu Qudamah ahli hadis Al-Maqdisi, mazhabnya Hanbali bukan Syafi'i. Ternyata beliau ini berguru kepada keluarga Al-Maqdisi yang mereka punya akses kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasilnya ini nih kitabnya. Jadi semuanya punya akses ke sana karena sama-sama Hanbali. Syekh Abdul Qadir Jilani Hanbali, dan rata-rata keluarga Al-Maqdisi itu Hanbali ya. Apa kata beliau? I'lam annal khuluqal hasan sifatul anbiya was siddiqin. Ketahuilah bahwasannya sifat baik, akhlak terpuji itu adalah pakaiannya para nabi dan siddiqin. Siddiqin itu ulama-ulama. Akhlak yang baik. Maka nabi itu bukan mewarisi gelar doktor LCMA. Nabi tidak mewarisi kemampuan baca kitab. Nabi mewarisi akhlak. Ada orang pintar baca kitab, tapi kalau di mimbarnya menakutkan, Pak, jadinya, Pak. Berarti dia belum mewarisi akhlak Nabi, baru pintar baca kitab. Ada orang dia mewarisi ilmu fikih Nabi, tapi tidak mewarisi keramahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering cerita, masih ingat orang yang nipisin masjid itu secara fikih haram, tapi secara akhlak itu dibiarin. Karena Nabi membiarkan mereka, akhirnya esok-esok semua Arab Badui masuk Islam. Semua Arab Badui masuk Islam. Jadi ngalah sekali supaya menang beribu kali. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak kenabian itu nggak selalu menang sendiri. Nah, kalau kita sudah mewarisi ini, sudah lengkap sudah warisannya, ya. Al-Waris Muhammadi disebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu beliau sebut sammun qatilun, adalah racun yang membunuh. Yang dibunuh bukan fisik ini, tapi yang dibunuh adalah qalbu. Kalau qalbu sudah sakit,
tidak nikmat. Kalau sudah mati, nggak ada rasa. Nah, kalau sholatnya udah nggak ada rasanya, hati-hati tuh. Ya, jangan-jangan sholatnya orang yang sudah mati kolbunya. Nah, jangan sampai ya. Maka beliau memulai dengan bab fadilatu husnil khuluqi wa dhammi su'il khuluq. Keutamaan berakhlak baik. Apa kata beliau? Takallamu fi husnil khulqi mu'taridina li samratihi la li haqiqatihi. Ya. Para ulama sudah banyak membicarakan tentang akhlak yang baik, namun mereka lebih banyak berbicara tentang buahnya, efeknya, tapi belum berbicara tentang hakikatnya. Maksudnya apa ya? Lalu beliau menjelaskan bahwasannya khuluq, seperti yang saya katakan di awal, khuluq itu dapat dipandang dengan mata batin. Kita semua punya, Pak. Kita sekali lihat orang punya jadi juri. Oh, ini orang baik nih. Nah, itu yang kita lihat bukan mukanya, tapi akhlaknya. Itu Bapak Ibu, ikhwan, akhwat, sahabat semua, kita memandang bukan pakai mata ini, tapi lagi pakai kolbu. Pernah nggak melihat ada orang gagah, cantik, tapi kita bilang ini orang jahat nih? Pernah? Itu yang ngomong kolbu, yang disebut dalam bahasa Arab basirah. Berarti kita sudah bisa membedakan kegagahan fisik, kecantikan fisik bukan berarti cantik rohaninya. Coba bandingkan betapa kita setiap hari merawat wajah ini. Benar nggak? Bagi mbak-mbak ya, mas kayaknya kurang. Kalau perempuan setiap hari pakai bedak, pakai pembersih. Bang Adi udah ketawa tuh ya. Masuk nggak? Perempuan, dan itu normal. Kalau laki-laki begitu nggak normal. Tapi kita coba lihat, apakah semua perempuan yang kulitnya halus itu kata-katanya halus? Enggak. Apakah semua perempuan yang di bleaching putih, ada yang udah putih pengennya agak sawo mateng, tapi ternyata walaupun halus kulitnya, cantik, rupawan, rupawati ya, ternyata pas dia ngomong kita kaget, belagu gitu ya. Pas kaget keluarnya kodok ya, pas kaget keluarnya ayam, itu nggak cantik. Maka al-jamal jamalul qalb, kecantikan itu adanya di kolbu. Bandingkan cantiknya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan Aisyah. Aisyah gadis nggak? Satu-satunya istri Nabi yang gadis kan cuma Aisyah. Artinya Nabi emang nggak pemburu gadis, Pak. Nabi itu dititahkan oleh Allah nikah, maka Nabi nikah. Jadi Nabi nikah itu bukan karena kehendak dirinya, tapi karena perintah dari Allah. Ketika terakhir menikah dengan Zainab binti Jahaz, turun lagi ayat tidak boleh dinikah. Nabi nggak nikah lagi. Padahal saudaranya dari kalangan Nabi Allah, Nabi Sulaiman berapa istrinya? 600 plus 400, 1000. Nabi Bani Israel. Yang sekarang orang-orang yang beragama ikut Israel, baik Israel Isa atau Israel Musa, ngejek-ngejekin kita. Muhammadmu hypersex. Siapa yang hypersex? Ya. Kalau Nabi mau, istrinya berapa? 1000 dong seharusnya. Tapi Nabi enggak tuh. Ya. Istrinya malah cuma 11. 13 cerai 2, 11 meninggal 2, sisa 9. Itu pun yang gadis cuma 1. Betapa tidak kerennya di zaman Nabi, orangnya gagah, terkenal, Rasulullah dapatnya itu janda semua. Kecuali Aisyah. Berarti Nabi bukan orientasinya seksual. Orientasinya apa? Beliau orientasinya adalah keindahan akhlak. Satu kali Nabi bengong gitu ya. Apa kata Aisyah? Engkau mikirkan apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku teringat
Khadijah. Cemburu. Cemburu. Normal itu. Yang berani cemburu begitu cuma Aisyah. Yang lain cemburunya nggak bisa mengekspresikan seperti Aisyah. Apa kata Aisyah? Masa nenek rempong gitu masih diingat? Ya, berani ngomong begitu. Tapi itu dalam dunia rumah tangga itu biasa. Biasa kan? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, istriku termuda, tercantik, Khadijah itu bersamaku di saat engkau tidak ada. Quraisy sedang menghadangku, mereka sedang mengusirku, sahabat-sahabatku diancam. Lalu beliau menyokongku dengan semua yang dia punya. Makanya kenangan bersamanya tidak bisa hilang. Pertama dapat wahyu, Aisyah nggak bilang, Muhammad ente gila, nggak bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad cerita, saya didatangi oleh makhluk bersayap 360 kiri kanan, lalu mendekat, lalu membacakan Iqra, bla 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 begitu. Kalau istri-istri sekarang mungkin bilang, Mas, kamu ketemu jin apa sih itu? Gila nih ya. Pulang-pulang dari Gua Hiro gila nih. Kalau mungkin Nabi kalau nikah sama perempuan-perempuan sekarang begitu. Tapi ini enggak. Ustadz aja bilang gitu. Ada salah seorang ustadz di TV, jamaahnya itu pengobatan. Nanya, Ustadz kalau saya baca ayat ini sekian kali gimana? Apa kata ustadznya? Oh hati-hati nanti didatangin jin. Baca ayat kok didatangin jin? Dari mana itu? Ya, ajaran dari mana itu? Itu ustadz loh. Apalagi ya bukan ustadz gitu. Akhirnya Aisyah sadar diri, disebut insaf, munsifah. Ya, oh iya, saya waktu itu masih bocah kecil, tapi Aisyah sudah berkorban. Jadi sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW itu teringat Khadijah bukan fisiknya, tapi teringat akhlaknya. Dapat wahyu malah dikuat-kuatin, kamu normal, orang baik, nggak mungkin didatangi makhluk-makhluk yang jahat. Begitu nguatinnya. Maka siapa yang mewarisi ilmu Khadijah, akhlak Khadijah, dia tidak pernah membuat sedih suaminya. Dia selalu menguatkan suaminya. Ya, kalau pewaris Aisyah beda lagi, cerdas, tapi tajam. Perlu juga tuh ya. Maksudnya perlunya apa? Nambah? Bukan gitu ya. Udah ngeres saja ke sono ya.